Dengerin ibu ya nak, kalau ibu tetap di sini, kita bakal kayak gini terus. Tuh, lihat rumah kita, gak lama lagi bakal roboh. Ibu pergi bukan karena gak sayang, tapi karena ibu mau kamu bisa kuliah, mau kamu punya martabat. Kamu harus kuat, bantu Om Bayu jaga rumah ini ya. Siapa dulu? Sudah, Mbak. Wah, ada yang baru dapat rezeki nomplok nih. Hebat ya, yang kerja di luar negeri udah bisa beli motor. Jangan-jangan kerjanya bukan cuma nyapu ngepel, bisa aja jadi aneh-aneh di sana. Hahaha. Aduh, Bu Tuti jangan gitu. Tapi bisa jadi juga sih. Temen aku aja yang udah 10 tahun di sana, rumahnya masih gitu-gitu aja. Ini kok cepet banget sih? Aduh, kok deg-degan gini sih? Apa aku batalin aja ya? Tapi kalau nggak jadi TKW, aku mau kerja apa? Kamu mau berangkat jadi TKW juga ya? Iya, tapi aku takut banget. Aku denger cerita kalau di sana itu bakal sering gak dikasih makan sama majikan. Aku jadi takut. Jangan takut, ini namanya perjuangan. Kalau kamu pulang sekarang, semuanya bakal sia-sia. Jadi, mending kuatin hati kamu. Kita pasti bisa melewati ini sama-sama. Kalian berdua silakan maju buat urus administrasi lanjutan. Nih, tanda tangan di atas materai. Baca itu pasal-pasalnya. Kalau kalian bikin masalah di sana, agensi nggak bertanggung jawab ya. Resiko ditanggung sendiri kalau majikan galak atau gaji telat sebulan 2 bulan. Ini paspor kalian, karena kalian udah tanda tangan job ordernya. Berarti kalian sudah jadi milik agensi sampai kontrak selesai. Paham kan? Paham, Pak. Bagus, besok pagi kalian berangkat ke bandara. Jangan telat. Kalau sampai telat, kontrak ini saya hanguskan. Dan kalian harus bayar denda. Sekarang kalian keluar, biar yang lain masuk. Ibu, bener mau pergi ke Taiwan? Aku takut, Bu. Gimana kalau ibu kenapa-napa di sana? Dengerin ibu ya nak, kalau ibu tetap di sini, kita bakal kayak gini terus. Tuh, lihat rumah kita, gak lama lagi bakal roboh. Ibu pergi bukan karena gak sayang, tapi karena ibu mau kamu bisa kuliah, mau kamu punya martabat. Kamu harus kuat, bantu Om Bayu jaga rumah ini ya. Sudah, Mbak, jangan dipikirin soal Rena. Aku bakal jagain di sini. Mbak fokus kerja aja, jangan sampai sakit di luar negeri. Waduh, mau kemana sih Bu Aminah? Gaya banget bawa-bawa koper segala. Paling ujung-ujungnya cuma jadi pembantu, tukang pelantai di rumah orang kaya. Apa nggak malu-maluin warga sini kalau nanti pulang-pulang cuma borong sokan? Maksud Bu Tuti apa ngomong begitu? Ibu aku pergi buat nyari uang halal. Salahnya di mana? Alah, halalnya babu aja tetep mabuk. Rena, jangan sampai mimpi ketinggian. Mau kuliah kalau ibu mau cuma jadi TKW. Paling sebulan juga minta pulang karena nggak tahan disiksa. Sadar diri dong, kalian itu orang susah. Terima kasih buat doanya Bu Tuti, tapi saya janji nasib anak saya nggak akan selamanya terikat kemiskinan. Bayu, tolong bawa kopernya ke mobil travel ya. Sudah datang jemputannya. Ayo, Mbak, gak usah dengerin omongan orang yang gak punya hati. Nanti telat sampai bandara. Jaga diri baik-baik ya nak, ibu berangkat.
ternyata capek juga ya kerja jadi TKW. Tapi kalau dibandingin sama gajinya sih terbayarkan. Tapi ya udahlah, nikmatin aja. Lazy, kamu malas sekali. Lihat itu alat-alat masak, kotor masih numpuk. Kamu ini niat kerja atau cuma mau numpang tidur di rumah saya? Maaf madam, tadi aku fokus bersihin lantai bawah dulu. Habis ini mau langsung aku bersihin semuanya. Gak usah banyak alasan. Kamu itu pembantu, jadi harus cepat kerjanya. Kalau kamu gak becus kerja begini, saya potong gaji kamu. Atau mau saya pulangkan ke Indonesia sekarang? Jangan madam, aku janji bakal lebih cepat kerjanya dan lebih bersih lagi. Tolong kasih aku kesempatan. Pokoknya, ketika saya kesini lagi, semuanya harus udah beres. Sabar, Aminah, sabar. Kamu harus kuat. Jangan sampai nyerah, karena aku harus punya tabungan demi kebahagiaan anak aku. Jadi kalau kalian punya untung 10.000, jangan dihabiskan semua. Sisihkan 2.000 buat putar modal lagi. Paham semua? Pak Mentor, kalau misalnya modalnya habis buat biaya tak terduga, gimana cara kita mulainya lagi supaya nggak pinjam ke bank? Pertanyaan bagus, Aminah. Jadi kamu harus punya dana darurat yang dipisahkan dari modal usaha supaya tidak rugi. Aminah, udah dong. Ini kan hari libur, waktunya kita senang-senang. Kamu gak capek apa tiap hari kerja? Giliran libur malah belajar lagi kayak gini. Mending kita shopping aja yuk. Erni, aku gak mau terlalu boros selama di sini. Niat aku jadi TKW itu biar bisa nabung yang banyak. Jadi kalau kamu mau belanja-belanja, jangan ngajak aku ya. Karena sayang uangnya kalau cuma buat beli baju. Kamu itu jangan terlalu pelit sama diri sendiri. Harusnya kamu itu puas-puasin belanja selama di sini, makan enak, terus kirim foto ke orang-orang kampung biar kelihatan sukses, bukannya malah ngirit. Hidup itu cuma sekali, jangan disiksa terus itu badan sama otak. Aku nggak mau pamer, aku cuma mau banyak belajar biar bisa buka usaha sendiri, biar nggak ada yang berani ngeremehin aku lagi. Ya udah, kalau kamu mau tetap di sini, aku mau ke mall aja. Jangan menyesal ya kalau nanti kamu nggak punya barang-barang dari luar negeri. Iya, aku nggak bakal nyesel kok. Ibu kapan pulang? Aku udah gak kuat, Bu. Rumah ini sepi banget. Kalau nggak ada ibu, aku nggak mau kuliah. Kalau harus bikin ibu menderita di sana. Rena, dengar ibu nak, jangan ngomong begitu. Ibu di sini sehat-sehat, ibu baik-baik aja kok. Kamu harus tetap kuliah ya, itu satu-satunya jalan supaya kamu nggak dihina orang seperti ibu sekarang. Tapi buat apa semua uang itu kalau aku kehilangan ibu? Tadi Bu Tuti lewat lagi. Dia bilang ibu nggak akan pulang karena udah bahagia di sana. Aku sakit hati, Bu. Aku mau ibu ada di sini belain aku. Biarin aja mulut dia bicara apa, jangan didengar. Ibu setiap hari di sini kerja keras buat kamu. Ibu mau buktiin kalau keluarga kita bukan sampah yang bisa dia injak-injak selamanya. Aku cuma mau ibu. Aku rindu masakan ibu, rindu dipeluk ibu. Aku takut ibu nggak bisa pulang ke sini lagi. Ibu pasti pulang sayang, kamu sabar ya. Ibu udah nabung biar kita punya rumah yang bagus dan kamu juga bisa kuliah sesuai mimpi kamu. Ibu janji setetes keringat ibu akan jadi kehormatan buat kita nanti. Janji ya Bu, ibu jangan sampai sakit. Aku bakal nunggu ibu berapa lama pun itu. Aku bakal belajar lebih rajin lagi supaya ibu bangga. Iya nak, ibu janji. Ya udah sekarang kamu istirahat ya.
Ibu bakal berusaha biar kamu bisa hidup bahagia, nak. Om, ini beneran dari ibu. Aku berasa mimpi bisa punya motor sebagus ini. Beneran Rena, ini hasil keringat ibumu di Taiwan. Dia bilang biar kamu gampang kalau pergi kemana-mana. Dan ini baru permulaan, karena ibu kamu udah nyiapin tabungan buat bangun rumah yang megah buat kamu. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa dulu. Wah, wah, ada yang baru dapat rezeki nomplok nih. Hebat ya, yang kerja di luar negeri udah bisa beli motor. Jangan-jangan kerjanya bukan cuma nyapu ngepel, bisa aja jadi aneh-aneh di sana. Hahaha. Aduh, Bu Tuti jangan gitu. Tapi bisa jadi juga sih. Teman aku aja yang udah 10 tahun di sana, rumahnya masih gitu-gitu aja. Ini kok cepet banget sih? Jaga mulut kalian ya, ibu aku kerja di sana. Jangan sembarangan nuduh kalau nggak tahu apa-apa. Loh, aku kan cuma heran. Orang miskin tiba-tiba punya motor. Itu wajar kalau dicurigai. Paling juga uang haram. Mana ada babu bisa sekaya itu dalam waktu singkat. Kalau nggak main belakang. Mending kamu pulang aja deh Bu Tuti, daripada sibuk ngurusin orang. Udah yuk pergi. Soalnya ada yang panas. Kenapa mereka jahat banget sih? Ibu udah susah payah di sana, tapi malah dipitnah. Biarin aja Rena, anjing penggonggong, kafilah tetap berlalu. Tugas kita sekarang harus bisa ngebuktiin mereka kalau ibu kamu beneran kerja halal. Mending sekarang kita masuk aja yuk. Ya Allah, akhirnya uang tabungan aku selama jadi TKW udah terkumpul banyak. Ini udah lebih dari cukup buat bangun rumah dan buka usaha. Ternyata jerih payahku di sini terbayarkan, dan aku yakin setelah aku pulang nanti nggak bakal ada lagi yang hina keluarga aku. Kayaknya aku nggak bisa lama-lama lagi di sini. Aku udah kangen banget sama Rena. Aku pulang bukan buat sombong, tapi untuk kasih kehidupan yang layak buat anak aku sendiri. Udah cukup 5 tahun aku di sini. Aku bakal pulang ke kampung halaman aku. Terima kasih sudah menemani aku di negeri orang. Sekarang aku harus temui majikanku. Biar bagaimanapun galaknya dia yang bikin aku jadi disiplin selama di sini. Aku harus pamit dengan cara yang terhormat. Ibu, akhirnya ibu pulang. Aku kangen banget, Bu. Jangan pergi-pergi lagi ya, Bu. Iya nak, ibu nggak akan kemana-mana lagi. Janji ibu sudah lunas. Lihat itu, kita bakal punya rumah. Kamu nggak bakal malu lagi kalau teman-teman kamu datang. Alhamdulillah Mbak, semua amanah Mbak aku jalankan. Tukang-tukang udah mulai kerja lembur supaya cepat selesai. Makasih banyak ya, kamu udah banyak kebantu Mbak. Loh, Aminah, kok nggak jadi TKW lagi? Terus ngapain kalian ada di sini? Oh, jangan-jangan kalian mau numpang foto di situ ya buat pamer. Bu Tuti, apa kabar?
Oh, ini rumah saya, Bu. Mohon doanya ya, supaya pembangunannya lancar dan gak ada hambatan. Hah? Rumah kamu? Nggak mungkin. Jadi pembantu mana bisa bangun rumah begini kalau nggak pakai cara yang aneh-aneh. Wah, hebat ya si Aminah. Ternyata diam-diam dia sukses di Taiwan. Lihat aja itu, bangunan rumahnya aja luas banget. Iya, ternyata jadi TKW bikin dia kaya raya. Rezeki orang gak ada yang tahu, Bu. Yang penting saya kerja keras dan jujur. Ibu, mending kita ke rumah lama kita dulu yuk. Aku udah masakin makanan kesukaan ibu. Wah, anak ibu udah bisa masak ternyata. Ya udah yuk, ibu udah gak sabar nyicip masakan kamu. Ini beneran gak sih rumahnya dia? Emang jadi TKW bisa dapat uang banyak? Nggak mungkin. Paling juga ngaku-ngaku doang. Kalian lihat sendiri kan, bangunannya cepet banget jadinya. Aku curiga, jangan-jangan itu uang hasil pelihara pesugihan atau uang haram. Hati-hati loh, tinggal di dekat rumah yang dibangun pakai uang gak halal itu gak akan berkah loh. Mari Bu Ibu, mampir dulu ke rumah saya. Panas-panas begini paling enak minum teh manis supaya pikirannya nggak makin kotor. Nih tehnya udah saya siapin. Gak usah so baik ya kamu. Aminah, mending jelasin ke kita, dapat uang dari mana kamu sampai bisa bangun istana begini? Mana mungkin cuma jadi TKW bisa sekaya itu. Kamu mau tahu rahasianya? Rahasianya itu ya kerja keras, bukan banyak omong doang. Jadi di saat kamu sibuk gosipin aku, justru aku itu kerja keras demi bisa bikin rumah mewah ini. Aminah, ini kiriman beras sama minyak goreng untuk toko grosirnya udah sampai. Mau ditaruh di dalam sekarang atau gimana? Wah, hebat kamu. Bukan cuma rumah, ternyata langsung buka usaha juga ya. Iya, ini semua buat masa depan anak aku. Oh iya Bu Tuti, daripada sibuk fitnah aku, mending ibu siapin uang aja. Besok-besok kalau mau belanja murah ke grosir aku aja ya. Aku kasih diskon tetangga, asal mulutnya nggak pedes lagi. Ayo pergi, gak sudi aku lama-lama di sini. Hati-hati di jalan Bu Tuti. Pak supir, bantu angkutin barang-barangnya ya. Bu Aminah gimana? Udah siap potong pitanya? Siap Pak. Dengan baca bismillah, grosir Aminah Jaya resmi dibuka. Wah, Bu Aminah, ini beneran sejarah buat kampung kita. Baru kali ini ada warga pulang dari luar negeri langsung buka grosir sebesar ini. Saya sampai merinding liatnya. Ini semua bukan cuma buat aku Pak RT. Aku mau warga sini nggak pergi jauh-jauh ke pasar cuma buat beli beras murah. Aku ingin kita semua maju bareng-bareng. Semoga ramai terus tokonya Bu Aminah. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Iya Pak, makasih banyak ya Pak RT. Antri ya, ibu-ibu satu-satu, jangan rebutan. Stoknya masih banyak di gudang. Wah, harganya beneran murah. Minyak gorengnya diskon ya Bu Aminah. Terima kasih ya Allah, akhirnya toko ini berdiri. Tapi perjuangan aku belum selesai. Masih ada satu janji lagi yang harus aku bayar buat masa depan Rena. Bu, lihat aku. Jaket ini bukan cuma kain, tapi ini bukti kalau pengorbanan ibu di Taiwan gak sia-sia. Sekarang aku udah kuliah di universitas impianku, Bu.
Rena, ini semua bayaran buat kamu karena udah jadi anak yang baik, udah sabar mau ditinggal sama ibu selama bertahun-tahun. Sekarang waktunya kamu wujudin semua mimpi kamu, nak. Maafin aku ya, Bu. Dulu aku sempat marah. Aku sempat benci. Kenapa ibu harus pergi jauh? Aku nggak tahu kalau di setiap tetes air mata ibu di sana itu buat aku bisa pakai jaket ini sekarang. Aku janji bakal belajar serius demi ibu. Udah, jangan pada nangis terus. Sekarang giliran kamu, Rena, yang jadi kebanggaan keluarga. Nanti di kampus, kalau ada yang ngeremehin kamu karena kamu anak mantan TKW, kamu jangan tundukkan kepala. Tapi kamu harus tunjukin kalau kamu punya otak dan mental yang kuat karena ibumu adalah seorang pejuang. Aku nggak akan pernah malu jadi anak ibu. Justru aku bangga luar biasa. Ibu udah bangun istana ini buat aku. Sekarang aku yang akan bangun masa depan yang lebih hebat lagi buat kita. Ayo Mbak, kita antar dia sampai ke depan. Aminah, aku mau ngomong sebentar ya sama kamu. Aku mau minta maaf, aku udah jahat banget sama kamu, udah fitnah kamu macem-macem. Aku malu, Min. Bu Tuti, aku udah maafin semua ucapan ibu sejak aku masih di Taiwan. Kenapa kamu malah semengki ini sama aku? Harusnya kamu maki-maki aku sekarang. Jujur ya Bu, dulu aku sakit hati banget. Tapi kalau bukan karena hinaan ibu, mungkin aku udah menyerah waktu kerja di sana. Setiap aku mau berhenti, aku ingat muka ibu yang ngeremehin aku. Jadi secara gak langsung, ibu yang bikin aku kuat sampai bisa bangun rumah ini. Bu Tuti harus tahu, ibu aku itu orang hebat. Jangan pernah lagi anggap remeh pekerjaan orang lain hanya karena tampilannya. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua ya. Terima kasih, Min. Kamu benar-benar perempuan berhati emas. Aku janji gak akan pernah lagi asal bicara soal orang lain. Boleh nggak kalau aku pengen dipeluk kamu? Boleh dong.